Di suatu hari, dalam sebuah kelas mata kuliah sejarah, terdapat seorang asisten dosen yang sedang menjelaskan materi sejarah kepada para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Dani gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Dan sejarah pada kali ini akan kita bahas adalah seorang tokoh, di mana tokoh ini yaitu kita tekankan ini bagaimana ketika beliau menyebarkan Islam di bumi Nusantara, terkhusus di tanah Jawa. Dan tokoh ini juga sangat berpengaruh dalam pembebasan pada masa penjajahan di negeri kita, di Indonesia. Nah, sebagai pengantar untuk hari ini langsung saja Bapak memberikan tugas berupa silakan mencari tokoh yang bisa kalian jadikan contoh untuk presentasi pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu untuk tugas dan pertemuan pada hari ini. Ada yang masih ditanyakan, Ibu? Tidak Pak. Tidak. Baik, dikarenakan waktu sudah habis, langsung saja Bapak tutup, Bapak akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai perkuliahan, para mahasiswa pun berdiskusi untuk menentukan suatu lokasi. Dan terpilihlah salah satu tempat, yaitu makam salah seorang pahlawan Indonesia. Gimana nih tugasnya nih? Kita mau kemana ini? Nggak tahu juga bingung nih. Kamu ada saran nggak? Mungkin kita ke makam Pangeran Diponegoro. Itu kan saya kan kemarin cari-carian gitu. Kayaknya di situ itu lumayan menarik. Gimana? Ya nggak apa-apa. Toh juga deket toh. Lumayan. Iya. Ya sudah juga. Oke. Siap ya besok ya. Siap. Keesokan harinya, para mahasiswa menuju ke lokasi yang telah mereka sepakati. Dan setibanya di lokasi, mereka langsung disambut oleh pemandu wisata religi yang siap menemani mereka dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta ingin melakukan ziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Karena kan kami dapat tugas dari itu kampus. Nah, untuk berziarah ke makam ini. Baik, sebelumnya selamat datang saya ucapkan dari di makam Pangeran Diponegoro. Kebetulan saya di sini selaku pemandu wisata religi ya di makam Pangeran Diponegoro ini. Ada yang bisa saya bantu selain itu? Kami ingin mengulik informasi mengenai ini tokoh Pangeran Diponegoro ini. Baik, langsung saja ya. Akan saya jelaskan sekilas tentang siapa Pangeran Diponegoro. Setelah beliau dimakamkan di dalam, ya, beliau ini Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Pangeran Diponegoro lahir dari ibu bernama Raden Ayu Mangkorowati dan ayah Raden Mas Surojo. Awalnya Pangeran Diponegoro memiliki nama Raden Mas Mustahar. Ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu memiliki nama asli Raden Mas Mustahar. Kemudian sebelum menjadi Pangeran Diponegoro, namanya sempat berubah menjadi Raden Mas Ontowiryo. Nah, setelah akhirnya naik tahta, dia memiliki gelar pangeran dan disebut sebagai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tercatat menikahi 8 wanita. Pernikahan pertama terjadi di tahun 1803 dengan Raden Ayu Retna Madibroto, putri Kiai Gede Dadapan dari desa Dadapan, subdistrik Tempel, dekat perbatasan Kedu dan Yogyakarta. Kedua, tanggal 27 Februari tahun 1807 dengan Raden Ajeng Supatmi atau biasa disebut dengan Raden Ayu Retna Kusuma. Beliau itu putri Raden Tunggung Natawijaya III, Bupati Panolan Jipang ketiga.
tahun 1000. Kemudian yang ketiga, beliau menikah dengan Raden Ayu Retno Dewati pada tahun 1808. Istri pertama dan ketiga Pangeran Diponegoro wafat saat dirinya berada di Tegalrejo. 2 tahun setelah wafatnya kedua istri, Pangeran Diponegoro melakukan perjalanan ke wilayah timur, kemudian menikah dengan Raden Ayu Citrawati. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan keempat dengan Raden Ayu Citrawati tadi. Raden Ayu Citrawati ini merupakan putri dari Raden Tumenggung Ronggo Parwi Sontito dengan salah satu istri sendiri. Raden Ayu Citrawati meninggal setelah melahirkan anaknya dalam kerusuhan di Madiun. Anak Pangeran Diponegoro tersebut kemudian dibawa oleh Ki Tenggi, seorang sahabat Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini juga memiliki beberapa peninggalan dalam kehidupan beliau. Itu diantaranya ketika kita mendengar Pangeran Diponegoro, untuk kita mengenal dengan senjatanya terkenal itu sebuah keris ya. Jadi keris ini memang ciri khas dari Pangeran Diponegoro, dan ada juga capnya itu yang terkenal juga, itu juga bagian dari peninggalan pada masa kehidupan Pangeran Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin adik-adik bisa mengambil banyak pelajaran dari Pangeran Diponegoro, dan harapannya selain menambah wawasan juga bisa memberikan informasi kepada yang lainnya agar semakin tahu tentang kisah-kisah pahlawan nasional, terkhusus dalam penyebaran Islam di bumi Nusantara. Baik, itu mungkin singkat dari kami selaku pemandu ziarah pada hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik sekalian? Belum Pak, terima kasih. Baik, kalau memang sudah cukup, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih infonya Pak. Sama-sama. Pada hari berikutnya, para mahasiswa pun kembali masuk untuk melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja pada mata kuliah pelajaran sejarah pada hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, di mana sudah saya berikan tugas berupa untuk mencari tokoh yang bisa kalian jadikan contoh sekaligus role model dalam kehidupan sehari-hari. Sudah diselesaikan tugasnya kemarin? Sudah Pak. Tokoh yang kalian pilih siapa? Untuk tokoh yang kami pilih Pangeran Diponegoro. Luar biasa, Pangeran Diponegoro. Ada yang tahu Pangeran Diponegoro ini siapa? Kemudian apa yang hikmah bisa kalian ambil dari kisah Pangeran Diponegoro? Belum tahu Pak. Nah, baik. Langsung saja ya, saya jelaskan sedikit tentang apa yang bisa kita ambil dari kisah Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil yaitu beliau pertama selalu menjadi pribadi yang dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dimana Pangeran Diponegoro ini juga suka dengan yang namanya tirakat bersunyi agar semakin terasa mendekatkan dirinya, rajin beribadah, dan juga Pangeran Diponegoro ini memiliki sifat tawadu di mana beliau sangat disegani oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua, beliau ini haus akan ilmu, di mana dahulu beliau sangat menyukai yang namanya safar dalam menjadi seorang penuntut ilmu, di mana beliau juga menimba ilmu di beberapa pesantren di Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro ini suka menjalin hubungan baik. Ketika beliau semasa hidupnya dulu, Pangeran Diponegoro ini suka berkunjung ke tempat saudara dan juga para ulama di Jawa. Seperti itu. Kemudian hikmah berikutnya yaitu Pangeran Diponegoro ini memiliki prinsip bahwa harta tahta merupakan buayan semata, yang mana hal ini ketika tidak bisa kita mengelolanya ya, dalam artian kita terbuai, nanti akan terjerumus ke dalam sesuatu yang namanya kesengsaraan. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus
menerima yang namanya takdir. Sekalipun takdir itu harus kita perjuangkan. Sebagaimana Pangeran Diponegoro, beliau adalah seorang pahlawan yang gigih, terlebih lagi ketika beliau memperjuangkan Indonesia dan terkhusus memperjuangkan agama Islam. Baik, itu mungkin yang dapat bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Saya akhiri dikarenakan waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi